Inter Milan baru saja mendatangkan Achraf Hakimi dari Real Madrid. Pemain yang masih berusia 21 tahun itu diyakini mampu mengangkat performa Il Nerazzurri ke level berikutnya. Skuad asuhan Antonio Conte ini juga masih berniat mendatangkan pemain baru seperti David Alaba dan Sandro Tonali, menunjukkan kalau Inter Milan serius menargetkan Scudetto di musim depan. Cetak Gol edisi kali ini coba membahas prediksi starting line up mereka di musim depan. Pencapaian Inter Milan di musim ini sudah luar biasa. Sampai pekan ke-30, Inter menduduki peringkat 3 dengan hanya 4 poin lebih sedikit dari Lazio di peringkat 2. Tetapi poinnya masih tertinggal 11 angka dari Juventus di puncak klasemen. Mereka terus berbenah dan performa mereka di musim depan diprediksi lebih kuat dibandingkan musim sebelumnya. Seluruh rating yang kami berikan mengacu kepada situs penyedia statistik sepak bola WhoScored, kiper dan lini belakang. Penjaga gawang masih dihuni oleh Samir Handanovic. Di musim ini, Handanovic sudah tampil cukup bagus. Dari total 36 pertandingan di seluruh kompetisi, kiper andalan timnas Slovenia ini hanya kebobolan 39 kali. Artinya, Handanovic hanya kebobolan 1,08 gol di setiap pertandingan. 9 clean sheet sudah dia raih dan berhasil menyelamatkan 33% dari seluruh tendangan penalti lawan. Dia adalah kiper yang sudah sangat berpengalaman. Usianya sudah menginjak 35 tahun, tapi masih punya konsentrasi tinggi dan refleks yang sangat bagus. Penyelamatan tembakan jarak dekat juga sering dia lakukan. Handanovic mencatatkan rating sebesar 6,80. Di musim depan, namanya masih diprediksi menjadi pilihan utama. Kemudian di lini pertahanan akan ditempati oleh Alessandro Bastoni. Di musim ini, Bastoni sudah tampil sebanyak 23 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol. Bek timnas Italia ini terkenal tanpa ampun dalam menjaga pertahanan. Tak jarang dirinya melakukan pelanggaran demi menjaga gawang tetap aman. Dengan permainan yang cukup keras, Bastoni telah menerima sedikitnya 7 kartu kuning di Serie A musim ini. Pemain jebolan Akademi Atalanta ini mencatatkan rating sebesar 6,77. Dia unggul dalam konsentrasi, tapi sayangnya lemah dalam perebutan bola atas. Sesuatu yang cukup aneh karena tingginya mencapai 190 cm. Dia akan bertandem dengan Stefan de Vrij. Pemain asal Belanda ini merumput di GCP Meazza 1 tahun setelah Alessandro Bastoni. Dia didatangkan dari Lazio dengan status bebas transfer. Musim ini, de Vrij tampil mengesankan. Alumnus Akademi Feyenoord ini meraih rating 6,93. Passingnya mampu menjadi awal dari serangan Inter Milan. De Vrij mencatatkan 91,3% presentasi keberhasilan umpan. Sebagai bek, dia juga punya tingkat konsentrasi yang tinggi dan sering membantu lini serang. Tercatat dari total 36 pertandingan yang dia mainkan di seluruh kompetisi, de Vrij menyumbang 3 gol dan 4 assist. Bastoni dan de Vrij akan dibantu dengan Milan Skriniar. Pemain asal Slovakia ex Sampdoria ini sudah bergabung di Inter Milan sejak tahun 2017. Saat itu nilai transfernya mencapai 34 juta euro atau sekitar 554 miliar rupiah. Di musim ini, Skriniar dipercaya sebagai starter dengan tampil sebanyak 35 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia dibutuhkan Inter dalam distribusi operan. Terbukti presentase keberhasilan umpannya mencapai 91%. Walaupun belum menyumbang gol, Skriniar telah membantu 2 assist untuk Il Nerazzurri. Lini tengah. Di posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Sandro Tonali. Di musim ini, pemain asal Italia itu tengah memperkuat Brescia. Namanya dirumorkan menjadi target pembelian Inter Milan di musim panas ini.
Gelandang muda Italia ini memang tampil gemilang bersama Brescia. Tonali punya keunggulan dalam pemberian umpan kunci dan perebutan bola mati. Meskipun dia masih harus memperbaiki caranya dalam tackling dan memotong bola. Dari total 27 pertandingan yang dia ikuti, Tonali berhasil mengemas 1 gol dan 5 assist. Pemain lulusan Akademi Brescia ini dihadiahi rating sebesar 6,94. Tonali akan bertandem dengan Marcelo Brozovic. Pemain asal Kroasia ini sudah membela Inter Milan selama 4 musim terakhir. Dia didatangkan dari Dinamo Zagreb dengan hanya 5 juta euro atau sekitar 81,5 miliar rupiah. Siapa yang sangka, gelandang bertahan seharga 5 juta euro ini ternyata tampil mengesankan. Pemain yang juga memperkuat timnas Kroasia ini mendapatkan rating WhoScored sebesar 7,13. Umpan-umpannya menggerakkan permainan Inter Milan. Di musim ini kakinya melepas 5 assist untuk Nerazzurri. Dia juga piawai dalam memberi umpan lambung dan terobosan. Dari total 34 pertandingan di seluruh kompetisi, Brozovic juga menyumbang 3 gol. Selanjutnya, di posisi gelandang kiri akan ditempati oleh David Alaba. Sama seperti Tonali, Alaba juga masuk ke dalam daftar belanja pemain Inter Milan. Bersama Bayern Munchen di musim ini, dia mendapatkan rating sebesar 6,98. Posisi naturalnya adalah bek kiri. Tetapi dengan skema 3 bek khas Antonio Conte, Alaba akan lebih optimal saat ditempatkan di gelandang kiri dibandingkan gelandang tengah. Pemain yang berusia 28 tahun itu selalu dipercaya mengisi sisi kiri permainan Bayern Munchen. Terbukti dia tampil sebanyak 38 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 2 assist untuk Die Roten. Kalau Inter benar-benar sukses mendatangkannya, sisi kiri dijamin lebih aman. Ditambah bonus, sepakan bola mati yang akurat dari pemain yang akrab dengan nomor punggung 27 ini. Kemudian, di sisi kanan lapangan akan dikawal oleh Achraf Hakimi. Pada 2 Juli kemarin, pemain asal Maroko ini menandatangani kontrak bersama Inter Milan. Dia diboyong dari Real Madrid dengan upah sebesar 40 juta euro atau sekitar 652 miliar rupiah. Hakimi bukanlah pemain biasa. Namanya melambung setelah tampil luar biasa bersama Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Dari 45 pertandingan, Hakimi telah mencetak 9 gol dan 10 assist untuk Die Borussen. Pemain muda berusia 21 tahun ini juga mendapatkan rating sebesar 7,34. Dia punya seabra keunggulan di pemberian umpan, dribble, kontribusi bertahan, menahan bola, umpan kunci, serta konsentrasi dalam pertandingan. Sementara itu, posisi gelandang serang akan dipercayakan oleh Christian Eriksen. Pemain asal Denmark ini baru saja memperkuat Inter Milan dari bursa transfer musim dingin kemarin. Pemain timnas Denmark ini meraih rating WhoScored sebesar 6,71. Unggul dalam bola atas, tendangan bebas, umpan kunci, dan umpan silang. Diharapkan performanya akan jauh lebih meningkat di musim depan. Setengah musim yang dia jalani bersama Inter Milan di musim ini diharapkan cukup untuk adaptasi dengan gaya sepak bola Italia. Lini depan. Posisi striker akan ditempati oleh Romelu Lukaku. Pemain asal Belgia ini sudah memperkuat Inter Milan dari 1 musim yang lalu. Lukaku didatangkan dari Manchester United dengan nilai transfer sebesar 65 juta euro atau sekitar 1 triliun rupiah. Pemain internasional timnas Belgia itu punya kontribusi besar di musim ini. Dari total 41 pertandingan yang dia mainkan, Lukaku telah mencetak 26 gol dan 5 assist. Itu artinya di setiap 3 babak Lukaku mencetak 1 gol. Pemain yang berusia 27 tahun itu meraih rating sebesar 7,35. Keunggulannya terletak pada duel udara serta penyelesaian akhir. Lukaku akan didampingi dengan Lautaro Martinez. Pemain asal Argentina ini sudah membela Inter Milan sejak tahun 2018.
Dia adalah pemain muda yang fenomenal. Pemain dengan tinggi 174 cm ini meraih rating sebesar 7,04. Dari total 37 pertandingan yang dia mainkan, Lautaro telah mencetak 17 gol. Ini berarti Lautaro mencetak 1 gol di setiap 2,1 pertandingan. Lautaro juga sukses menyumbang 5 assist untuk kawan-kawannya. Fans Inter berharap dia tidak akan pergi meninggalkan Giuseppe Meazza di musim depan, sebab namanya sering dikaitkan dengan FC Barcelona yang ingin memakai jasanya. Itulah prediksi starting lineup Inter Milan di musim depan. Punya pendapat? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan like video ini.